Pagi hari ini senang sekali kita bisa berjumpa di dalam ibadah doa pagi Zoom dengan BMC New York yang kita cintai. Saudara, pagi hari ini kita akan mengangkat satu tema yaitu menerobos berkat Tuhan. Saudara, sebagai orang percaya, berkat itu pasti. Dan berkat itu jangan cuma jadi slogan dalam hidup kita, tapi harus benar-benar dialami dan terjadi di dalam hidup kita. Saudara, untuk dapat mengalami breakthrough ya, terobosan, berkat, kemenangan dalam hidup kita, ada 3 hal penting yang harus kita perhatikan. Saudara, kalau kita tidak perhatikan 3 hal ini, saudara, tanda tanya, bisakah kita menerobos berkat Tuhan? Karena apa? Karena banyak orang Kristen yang tidak bisa mengalahkan musuh. Takut menghadapi apa yang terjadi di depan. Saudara, kita kurang paham akan 3 hal yang penting ini. Untuk itu kita mau pelajari pagi hari ini, kita terapkan dalam kehidupan kita. Yang pertama yaitu identitas diri kita. Yang kedua, mindset, cara berpikir kita, pola pikir kita. Yang ketiga, harta yang terindah dalam hidup kita adalah hadirat Tuhan. Yang pertama yaitu identitas diri kita. Salah satu hal yang penting yang perlu diperhatikan itu identitas diri kita. Saudara, tanpa identitas diri kita tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara, apa identitas diri kita? Saudara, tanpa identitas diri saya tidak bisa sampai ke Amerika. Saudara, saya harus urus identitas diri saya sampai beres baru bisa di Amerika. Saudara, identitas diri itu yaitu cara kita memandang diri kita ini. Amsal 23 itu juga berkata, seperti seorang yang membuat perhitungan sendiri, itulah kita. Saudara, zaman dulu orang-orang hebat di Alkitab itu harus bergumul dengan identitas diri sebelum Tuhan mau melakukan rencananya. Makanya harus dibentuk dulu identitas dirinya. Contohnya Musa. Musa itu memandang dirinya waktu Musa harus memimpin bangsa Israel. Musa memandang dirinya sebagai orang yang tidak bisa pandai bicara. Aku berat lidah. Tuhan bilang, siapa yang menciptakan manusia? Siapa yang menciptakan lidah? Tuhan tetap utus Musa. Tapi Musa tetap ada pendiriannya, bahkan berkata, utuslah orang lain. Inilah identitas diri Musa yang salah. Saudara, seringkali betapa kuatnya identitas diri yang salah itu melekat pada seseorang. Tuhan sendiri yang ngomong, masih keras kepala, tidak percaya. Saudara, kadang-kadang identitas diri yang salah ini itu mengikat kita, mengekang kita, sehingga kita nggak bisa punya mimpi yang besar karena identitas diri kita ini salah. Selama identitas diri kita salah, keliru, kita nggak akan bisa berbuat apa-apa. Saudara, identitas diri yang salah itu menghalangi kita menerima janji Tuhan. Identitas diri yang salah menghalangi kita melakukan perkara yang besar, mimpi yang besar. Saudara, karena pentingnya identitas diri ini, iblis senantiasa ingin merusak, menghancurkan identitas diri kita. Seperti Hawa, di mana berkata, kalau kamu makan buah ini, kamu menjadi serupa, segambar dengan Allah. Saudara, di sini Adam dan Hawa lupa bahwa jati dirinya dia diciptakan segambar dengan Allah. Saudara, hidup kita ini tidak ditentukan oleh dunia. Hidup kita ini ditentukan oleh Tuhan. Mungkin kita melewati banyak hal dalam hidup kita. Kita melewati masalah, sakit, penyakit, ya, hadapi keadaan susah. Saudara, itu adalah dinamika kehidupan yang kita lalui, bunga kehidupan kita. Saudara, tetapi jangan sampai
dinamika kehidupan kita ini membentuk, mencetak pola pikir kita dan membentuk identitas diri kita. Karena hidup kita tidak ditentukan oleh dinamika kehidupan, tapi hidup kita ditentukan oleh Tuhan. Saudara, jangan sampai pikiran kita ini disetting dengan dunia ini. Jangan sampai pikiran kita disetting dengan pengalaman masa lalu kita. Jangan sampai hidup kita disetting dengan dinamika apa yang saudara lewati. Saudara, kita harus membiarkan pikiran kita dibentuk dan disetting oleh firman Tuhan. Saudara, semua yang ada di dunia ini salah, bisa salah. Tapi firman Tuhan tidak pernah gagal. Saudara, karena pola pikir saudara itu sangat menentukan reaksi maupun respon semua yang kita hadapi. Saudara, pilihan hidup kita tergantung dari apa pola pikir kita. Kita akan menjadi seorang yang berespon takut, berani, itu tergantung dari pola pikir kita. Saudara, kalau kita punya anak cucu ya di bawah umur 12 tahun, jangan pernah hukum anak kita, dimasukkan kamar, dimatikan lampu. Jangan pernah lakukan itu. Karena apa? Karena kita sedang membangun satu traumatic event dalam pikirannya yang berbahaya. Dan itu akan dibawa menghantui dia. Dengan berita ini takut, lihat ini takut, lihat ini takut. Saudara, kita lihat contohnya Musa. Contoh yang kedua Yusuf. Yusuf ini banyak menghadapi banyak masalah. Bagaimana saudaranya memperlakukan dia, dibuang, di sumur ya, dijual sampai di penjara. Tapi waktu dia di Mesir, menerima jabatan yang besar, yang tinggi, dia berkata, engkau merancangkan yang tidak baik bagiku, tapi Tuhan merancangkan yang baik tentang aku. Dia memelihara satu bangsa, dia pelihara Tuhan. Yusuf tahu identitas dirinya. Saudara, karena itu dia tetap bisa menghadapi semua tantangan dengan identitas yang benar, sehingga dia bisa menerobos segala perkara sampai dia naik kepada janji Tuhan yang dilewati 13 tahun lamanya. Saudara, contoh yang ketiga itu Gideon. Kita lihat bagaimana Gideon. Gideon ini seorang yang mengalami tekanan besar dalam hidupnya. Dia seorang dari suku Manasye, paling muda di antara keluarganya. Saudara, keadaan ini menekan Gideon selama 7 tahun. Ayahnya menyembunyikan dia. Dan masih banyak penderitaan, tekanan yang dihadapi. Sehingga membuat Gideon kehilangan identitas dirinya. Dan timbul pola pikir yang salah. Sampai dia bilang, di mana ada Tuhan? Saudara, apa yang kita alami di masa lalu kita, apabila itu kadang-kadang cukup lama menekan kita, saudara, itu bisa membentuk pola pikir kita yang salah. Dan kita tanpa kita sadari akan menentukan reaksi kita tidak menghadapi masalah kalau kita tidak berjaga-jaga. Saudara, jangan anggap enteng identitas diri kita, jati diri kita. Saudara, karena identitas saudara tidak ditentukan oleh keadaanmu. Identitas diri saudara itu penting, saudara. Seperti SIM, seperti paspor ya, yang bisa membawa saudara kemana-mana. Saudara, dikatakan Gideon itu selama orang Midian berkuasa atas orang Israel. Ini mereka ketakutan sampai mereka itu berlindung di dalam gua-gua. Saudara, mereka tidak lagi dikuasai oleh Tuhan, tapi dikuasai orang Midian musuhnya. Saudara, tekanan hidup yang dialami bangsa Israel itu, sehingga mereka menjalani hidupnya tidak wajar. Bayangkan, mereka hidup di gua-gua, saudara. Mereka berlindung di gua-gua. Seringkali kita sebagai orang Kristen, karena tekanan hidup membuat kita hidup tidak wajar. Cara berpikir kita ini nggak wajar. Kita menjalani hidup nggak wajar, tidak sesuai dengan
maksud Tuhan. Saudara, kalau kita lihat bagaimana Gideon ini mengalami, setiap kali orang Israel menabur, selalu datang orang Midian begitu banyak seperti belalang. Dimusnahkan, tidak ditinggali sisa makanan. Mestinya mereka menabur, sehabis menabur mereka menuai. Tapi kenyataannya mereka melarat, sangat-sangat melarat. Sampai mereka berseru kepada Tuhan. Oleh karena itu dalam situasi yang sulit apapun, jangan pernah putus asa, putus harapan. Saudara, Allah masih ada dalam hidup kita. Malaikat Tuhan menjumpai Gideon di tempat persembunyiannya. Saudara, identitas diri dan pola pikir dari Gideon menjadi sangat ketakutan dan tidak wajar. Karena apa? Karena pembentukan di tengah keluarga sampai dia bersembunyi. Tapi di mata Tuhan tidak demikian. Di mata Tuhan, Tuhan berkata, engkaulah pahlawan yang gagah perkasa. Bayangkan sementara ayahnya melihat dia sebagai pecundang. Ayahnya melihat Gideon tidak berani melawan orang Midian. Tapi Tuhan melihat beda. Saudara, orang bisa cerita apapun dalam hidup saudara. Orang bisa mengatakan yang jelek dalam hidup saudara. Orang boleh bicara apa tentang saudara. Tapi ingat, hidup saudara bukan ditentukan oleh perkataan orang. Tapi hidup saudara ditentukan oleh apa kata Tuhan. Jawab Gideon, Tuhanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya menimpa kami? Saudara, dia ingatkan, mana cerita nenek moyang kami bahwa engkau itu dahsyat. Tapi sekarang kau membuang kami, menyerahkan kami dalam tangan orang Midian. Ini pola pikir yang salah, saudara. Ingat, Tuhan tidak pernah membuang kita. Sepertinya sering terdengar orang Kristen berkata, mana ada Tuhan? Kalau Tuhan ada, kenyataan hidupku kok begini. Doaku kok belum dijawab. Rumah tanggaku kok berantakan. Kerjaan kok sepi. Saudara, ini perkataan klasik yang sering diucapkan oleh banyak orang. Mana doaku belum dijawab sampai sekarang? Saudara, Tuhan berkata, pergilah dengan kekuatanmu. Saudara, Gideon ini dalam keadaan tidak berdaya. Tetapi Tuhan berkata, pergilah dengan kekuatanmu. Selamatkanlah bangsa Israel. Tuhan bilang, engkau punya kekuatan. Kadang kondisi kita membuat kita tidak mampu, tidak punya kekuatan. Kita merasa tidak mampu. Bagaimana mungkin? Padahal Tuhan bilang, engkau punya kekuatan. Saudara, dia melihat dia tidak bisa. Karena latar belakangnya masih muda, suku yang terkecil, ya, kehilangan identitas yang benar. Tapi Tuhan berkata, aku menyertai kamu. Saudara, barulah Gideon tahu kalau ini benar-benar Tuhan. Dan dia berkata, celakalah aku, Tuhanku Allahku. Setelah identitasnya, dirinya dirubahkan, pola pikirnya dirubahkan, dia mulai membangun Mizpah. Dan dinamailah Mizpah itu, yaitu keselamatan. Dan Mizpah itu masih ada sampai sekarang. Saya tahu setelah kita mengenal Tuhan dengan benar, maka kita otomatis membangun Mizpah bagi Tuhan. Kita mulai berdoa, kita mulai menyembah Tuhan, kita mulai mengenal Tuhan, kita mulai semakin kuat pengenalan kita akan Tuhan. Saudara, mungkin kita mengalami tekanan hidup dalam keluarga, usaha. Mungkin kita alami sudah 5 tahun, 7 tahun. Membuat kita takut, ya, membuat hidup kita tidak wajar, membuat kondisi kita lagi nggak punya kekuatan. Kita putus asa, kita merasa tidak mampu, ya, sehingga kita tidak berani berjalan sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Akhirnya kita berjalan dengan apa yang kita inginkan. Di sini kita mempunyai pola pikir yang salah. Ingat, Tuhan tidak mau kita menyesuaikan hidup di kita dengan keadaan kita. Tapi Tuhan ingin menyesuaikan hidup kita dengan janjinya. Janji Tuhan
bahwa bilur-bilur Yesus sanggup menyembuhkan kita, bahwa apa yang dipersatukan Allah tidak bisa diceraikan oleh manusia. Saudara, ini janji Tuhan. Kita harus sesuaikan hidup kita dengan janji Tuhan, bukan dengan keadaan kita yang akhirnya membuat kita lebih dan semakin terpuruk. Jangan sampai kemiskinan kita yang terjadi saat ini menjadi mindset kita bahwa kita ini akan seterusnya jadi orang yang miskin. Jangan sampai keterbatasan kita membuat saudara berpikir bahwa kita hidup ini sudah terbatas, tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan sampai kegagalan kita menjadi mindset kita bahwa kita ini gagal untuk selamanya. Jangan sampai kejatuhan kita hari ini bukan berarti engkau jatuh selama-lamanya. Ingat, 7 kali orang benar jatuh, Tuhan sanggup mengangkat saudara kembali. Saudara, jangan kita menyembunyikan diri kita seperti Gideon, seperti Elia. Ya, jangan menyembunyikan diri seperti Saul. Kenapa kita bersembunyi? Karena kita tidak percaya siapa identitas kita. Tapi percayalah, kita ini banyak kelemahan. Memang kita banyak kekurangan. Kita ini saling terbatas. Tapi Tuhan tetap mau pakai saudara. Gideon ini terbatas. Dia bukan orang super. Tapi di antara tidak ada orang seorang pun yang bisa memegahkan diri. Saudara, Tuhan bisa memakai orang bodoh untuk mempermalukan orang berhikmat. Tuhan bisa pakai orang lemah untuk mempermalukan orang yang merasa dirinya kuat. Saudara, perhatikan identitas diri kita, pola pikir kita, terobosan dalam hidupmu, terobosan dalam keluargamu, usahamu, breakthrough, itu tidak jauh dari identitas dan pola pikir kita. Saudara, dengan apa pikiran kita diset? Biarlah pikiranmu disetting dengan firman Tuhan. Karena itu Paulus berkata, perbarui pikiranmu, perbarui akal budimu, setting dengan firman Tuhan. Tuhan lagi mau mengubah mindset Gideon. Saudara, kenapa identitas diri ini penting? Problem dalam identitas dan mindset membuat orang tidak bisa menerima janji Tuhan. Problem dalam identitas tidak bisa membuat kita menerima janji Tuhan. Tidak bisa membawa kita kepada kemenangan. Tidak bisa membawa hidup kita ini berdampak bagi orang lain. Saudara, identitas diri kita tidak ditentukan oleh kecantikan kita. Identitas diri kita tidak ditentukan oleh hartamu. Saudara punya rumah kontrakan, gak apa-apa. Identitas dirimu bukan dari standar dunia, standar Allah. Identitas dirimu tidak ditentukan oleh status sosial. Tidak ditentukan oleh jabatan, kedudukan, prestasimu. Tidak ditentukan oleh mobil yang mewah. Semuanya itu tidak menjadikan saudara orang hebat. Tapi identitas dirimu itu siapa kita di mata Tuhan. Kalau kita tahu siapa kita di mata Tuhan, kita akan tetap di dalam hadirat-Nya. Karena di dalam hadirat Tuhan, kita bisa mengambil berkat Tuhan. Kita bisa mengambil sukacita, damai sejahtera, dan semua bonus-bonus di dalam hadirat Tuhan. Siapa kita di mata Tuhan? Kalau kita merasa hebat dengan apa yang kita punya, harta yang kita punya, saudara, itu berarti saudara mempunyai masalah di dalam identitas diri saudara. Saudara, itu artinya batin saudara dalam keadaan kondisi yang keropos, saudara. Ibu-ibu rumah tangga, ya. Kau sudah membesarkan anakmu dengan investasimu yang tidak main-main. Ibu-ibu ini adalah pahlawan yang luar biasa. Karena kau sudah menciptakan the future hero bagi anak-anakmu. Mungkin saudara nggak punya uang banyak, sekolah saudara nggak pintar, tapi saudara, Tuhan bisa mengangkat saudara.
Pengangkatan itu bukan dari barat, bukan dari timur, tapi promosinya itu datangnya dari Tuhan. Bagaimana cara membangun identitas benar? Saudara ingat, di mata saudara, di mata Tuhan, saudara ini adalah anak yang berhak memanggil Tuhan sebagai Bapa. Jangan punya mental yatim. Saudara ini adalah orang diampuni, dikasihi, dibenarkan. Lebih dari pemenang, bukan pecundang. Saudara diperkenan Tuhan, umat pilihan Allah, diurapi, dipulihkan. Saudara, bangun identitas yang benar itu. Yang kedua, kalau kita tahu identitas yang benar, bangun fokus kita kepada Tuhan. Cari perkara di atas, pikirkan perkara di atas, jadikan Tuhan menjadi pusat kehidupan saudara. Saudara tahu Daud ini punya identitas yang kuat karena dia banyak berdoa menyembah pada Tuhan. Dia pemuji, dia kenal siapa Tuhannya, maka dia berkata, sekalipun ayah ibuku meninggalkan aku, tapi Tuhan menerima aku. Yang ketiga, identitas yang benar ketika hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara tidak dipimpin oleh pikiranmu sendiri, tidak dipimpin oleh masa lalumu, tapi saudara dipimpin oleh Roh Kudus. Ketika Roh Allah menguasai Gideon, saudara, dia membunyikan sangkakala, 32.000 orang datang pada dia. Dia tidak tahu dari mana orang itu, tapi yang pasti Tuhan yang membuatnya. Jati dirinya sebagai orang pemenang. Dia tiup sangkakala, Roh Kudus turun atas kita. Hari ini kalau kita mengenal siapa Tuhan kita, tiuplah sangkakala, maka sesuatu breakthrough terjadi dalam hidupmu. Terobosan terjadi dalam hidupmu, dalam usahamu, dalam keluargamu. Karena kita punya jati diri dalam Tuhan. Orang mau bicara apa tentang saudara, saudara tidak akan goyah. Ayo kita sadari, jangan pusatkan kepada apa yang kita miliki. Harga diri saudara tidak dinilai dari hartamu, tapi sadari kita ditentukan oleh Tuhan. Keempat, barui mindset kita, ya, setting, rubah yang salah sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, Bartimeus nggak pernah punya apa-apa, tapi dia punya mindset yang benar. Cara pandang hidup kita akan mengikuti pola pikir kita. Saudara, jangan sampai kita hidup kita stres, sedih, menangis karena kita tidak punya jati diri kita. Yang saudara perlu bukanlah khotbah yang baik. Yang saudara perlu bukanlah pengurapan, tumpang tangan. Yang saudara perlu ialah change your mind. Ubah pola pikirmu. Change your mindset. Maka kita percaya terobosan akan terjadi. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya walaupun kami ini enggak ada apa-apanya, tapi kami percaya kita punya mindset, pola pikir, identitas. Kami ini anak-anak Tuhan. Kalau burung udara saja dipelihara oleh Tuhan, saya percaya kita dipelihara lebih karena kita nih biji mata Tuhan. Hari ini kalau jati diri saudara sudah hilang atau kabur, ayo kembali. Pikirkan perkara yang di atas. Setting mindset saudara dengan firman Tuhan. Maka saya percaya kelimpahan, berkat, breakthrough, doa-doa saudara akan dijawab oleh Tuhan. Amin.